kecurigaan Christian. Thanks Claudia. Hansen tersenyum mendapatkan oleh-oleh dari Claudia. Bukan hanya Hansen saja, tapi banyak karyawan terutama yang berada di satu departemen dengan Claudia yang memberikan oleh-oleh dari Theo. Memang Claudia terkenal sangat baik dan rendah hati. Dia akan tetap membahas kebaikan, sekalipun banyak orang yang tak suka padanya. Sama-sama Hansen. Claudia menjawab ucapan terima kasih Hansen. Oh ya Claudia, bagaimana proyek Giovan Group yang dari Theo? Tanya Hansen ingin tahu tentang perkembangan proyek Giovan Group yang tengah ditangani oleh Claudia. Semua lancar, aku sudah menemukan desain paling tepat untuk co-working space. Sungguh, mata Hansen melebar. Claudia mengangguk antusias dan riang. Iya, aku sudah menemukan desain yang paling tepat Hansen. Boleh kau tunjukkan padaku? Pinta Hansen tak sabar ingin melihat desain Claudia. Tunggu. Claudia mengambil iPad yang ada di atas meja kerjanya dan menunjukkan pada Hansen desain yang telah dirinya rancang. Hansen mengambil iPad pemberian dari Claudia lalu menatap hasil desain tersebut. Tampak mata Hansen sedikit melebar akibat kagum apa yang dia lihat. Sebuah desain yang amat sangat indah. Luar biasa. Desainmu elegan dan indah sekali, Claudia. Aku tidak mengira kau memiliki keinginan sebat ini. Benarkah? Claudia tersenyum mendapat pujian dari Hansen. Hansen mengangguk tanpa sama sekali ragu. Ya, hasil desainmu sangat luar biasa. Tuan Sound Giovan pasti kagum sekali pada hasil kerjamu. Tidak salah kalau beliau memilihmu. Thanks Hansen, semua berkat dirimu. Kau banyak membantuku mencarikan referensi agar ideku lancar. Ujar Claudia begitu berterima kasih pada Hansen. Teman kantornya itu membantunya dalam mencarikan referensi agar mampu menimbulkan ide paling tepat. Hal tersebut sangatlah membantu Claudia. Hansen menepuk-tepuk lengan Claudia. Sama-sama Claudia. Aku senang bahan referensi yang aku kirim bisa membantumu dalam menemukan desain yang tepat. Suara pintu lift terbuka, refleks Claudia serta Hansen mengalihkan pandangan mereka pada sosok pria yang baru saja keluar dari lift. Elan? Kening Claudia mengerut dalam, menatap Elan datang, gadis itu tak mengira kalau sepupu Christian akan hadir. Hai Claudia, Elan tersenyum pada Claudia. Hai Elan, kau mencari Christian? Ujar Claudia bertanya memastikan jika Elan datang maka pasti dia yakin bahwa Elan mencari Christian. Kalau bukan Christian siapa lagi yang dicari Elan? Elan mengangguk padanya. Iya, aku mencari Christian. Dia ada di ruang kerjanya kan? Ada Elan, Christian ada di ruang kerjanya. Kau masuk saja. Claudia menjawab hangat. Oke, thanks Claudia. Lalu Elan melangkah pergi meninggalkan Claudia menuju ke ruang kerja Christian. Hansen menyenggol sikut Claudia. Claudia, itu tadi Elan Hastings kan? Claudia menatap Hansen. Iya, kau kenal Elan? Hansen mengangguk. Iya, aku bekerja di Hastings Group sudah lama. Tentu aku mengenal Elan Hastings. Waktu itu aku juga pernah melihat kakakmu makan siang bersama dengan Elan Hastings. Kening Claudia mengerut dalam mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen. Kakakku makan siang bersama Elan Hastings. Kapan? Tanyanya ingin tahu serta penasaran. Dulu waktu Elan Hastings belum meninggalkan New York. Aku lupa kapan, tapi yang aku ingat sebelum Elan Hastings meninggalkan New York. Jawab Hansen lagi memberitahu Claudia. Apa maksudmu mereka makan bersama dengan Christian juga? Tanya Claudia lagi yang penasaran. Dia tidak pernah tahu kalau kakaknya dekat dengan Elan. Hansen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya melihat kakakmu bersama dengan Elan Hastings saja. Tidak ada Tuan Christian Hastings. Mungkin Tuan Christian sedang meeting sampai kakakmu makan berdua dengan Elan Hastings. Ah iya, kau benar. Claudia mengangguk paham. Apa yang dikatakan Hansen adalah benar. Mungkin saja kala itu Christian sibuk sampai tak bisa menemani Ella makan siang. Lagi pula Claudia harus ingat bahwa kakaknya mencintai Christian. Tak mungkin kakaknya berbuat aneh-aneh. Itu yang ditanamkan dalam pikiran gadis itu. Christian membubuhkan tanda tangannya ke dokumen yang baru saja diantarkan oleh sang asisten. Setelah sudah menandatangani dokumen tersebut, dia menyerahkan pada asistennya. Eddie, apa jadwalku sore ini? Tanya Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sore ini Anda bertemu dengan salah satu klien kita di Melbourne, Tuan. Jawab Eddie memberitahu. Christian menganggukkan kepalanya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. 2 jam ini aku ingin istirahat, jangan ganggu aku. Baik Tuan, saya permisi. Eddie menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Christian. Saat Eddie keluar dari ruang kerja Christian, langkah kaki Eddie terhenti melihat Elan muncul. Refleks Eddie menundukkan kepalanya di hadapan Elan, menyapa Elan dengan penuh sopan. Selamat siang Tuan, sapa Eddie sopan. Elan tersenyum samar merespon sapaan Eddie. Hai Eddie, apa kabarmu? Saya baik Tuan, bagaimana dengan Anda sendiri? Tanya balik Eddie. Seperti yang kau lihat, aku baik, balas Elan ramah dan santai. Eddie tersenyum ramah dan sopan. Saya senang mendengarnya Tuan. Kalau begitu saya permisi. Lalu Eddie melanjutkan langkahnya meninggalkan ruang kerja Christian.
Dia tahu bahwa pasti Ellen ingin bertemu dengan Christian. Christian menatap dingin dan tegas Ellen yang melangkah mendekat ke arahnya. "Kenapa kau sini?" tanyanya yang tak mengira kalau sepupunya akan mendatanginya. "Aku baru saja kembali dari bertemu dengan ayahmu. Karena aku tidak sibuk, jadi aku mampir ke sini." Ellen duduk di hadapan Christian mengambil botol wine yang ada di atas meja dan menuangkan ke gelas kosong. "Kau terlihat sedang tidak sibuk." Pria itu menyesap wine di tangannya perlahan. Christian menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya. "Aku memang ingin beristirahat sebentar." "Apa yang aku katakan padamu?" tanyanya ingin tahu. "Tidak banyak, pamanku itu hanya memarahiku yang menghilang seperti debu," kekeh Ellen santai. Christian menghembuskan nafas panjang, memang sepupunya itu kerap sekali menghilang. "Wajar kalau ayahku marah. Kau sering sekali menghilang dan tidak ada kabar sama sekali." Tadeo, ayah kandung Christian itu, sudah menganggap Ellen seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi kondisi kedua orang tua Ellen sudah tiada. Jadi sangat wajar kalau Tadeo mencari keberadaan Ellen. Tapi orang yang dicari malah hilang-hilangan tidak jelas. Itu yang membuat Tadeo pastinya kesal pada tingkah Ellen. Ellen menggerak-gerakkan gelas berkaki tinggi di tangannya. "Aku hanya ingin menikmati hidupku sendiri." "Ngomong-ngomong, kau luar biasa sekali memegang proyek Gilvan Group. Sejak dulu kau mampu membuat perusahaan raksasa itu percaya pada perusahaan yang kau pimpin." Dia memuji kinerja dari sepupunya. "Aku selalu menjaga nama baik perusahaan agar semua klienku tidak lari," jawab Christian dingin dan datar. "Bagus," Ellen mengangguk. "Tapi di Seoul sempat ada kecelakaan kan? Bangunan roboh. Itu harus kau perhatikan. Jika sampai Sound Gilvan tahu, dia pasti akan murka. Sifatnya yang tenang akan sangat bahaya jika sampai marah." Lanjutnya memberikan peringatan pada Christian untuk lebih berhati-hati. Seketika raut wajah Christian berubah mendengar apa yang dikatakan Ellen. Sepasang iris mata coklat gelap pria itu nampak mencurigai sesuatu. Ada kejanggalan dan hal aneh yang membuat hatinya merasakan adanya sesuatu. "Dari mana kau tahu itu?" tanya Christian menginterogasi. Sampai detik ini Christian belum menceritakan pada siapapun bahwa bangunan proyek Gilvan Group sempat roboh. Baik itu keluarganya ataupun keluarga Ella. Tidak ada yang tahu. Pun dia yakin bahwa Claudia tidak memberitahu siapapun. Pasalnya Christian bilang pada Claudia untuk menutup mulut tentang kecelakaan yang ada di Seoul waktu itu. Aku tahu karena ada salah satu anak buahku kebetulan ada di Seoul kan?" Ellen kembali menyesap wine berkata dengan nada setenang mungkin. "Tapi anak buahku tidak melihatmu. Dia hanya melihat kalau bangunan proyek Gilvan Group roboh. Lalu dia melaporkan padaku." Lanjutnya lagi seolah tak terjadi apapun. Christian terdiam mendengar apa yang Ellen katakan. Matanya menyimpit tajam seakan mencurigai sesuatu. Entah kenapa penjelasan dari sepupunya itu membuatnya tetap ada yang aneh. Pria itu hendak menginterogasi lagi. Tapi dia khawatir kalau Ellen mencurigainya. Itu kenapa dia memilih untuk diam di balik wajahnya yang dingin. Akan tetapi, semua ini adalah sebuah kebetulan yang rasanya tak mungkin jika tak disengaja. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.